Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Adik-adikku sekalian, sahabat Medina, media dakwah Islam Indonesia Berkah, dimanapun berada, baik berada di rumah, di jalan, dan dimanapun berada, bertemu lagi dengan saya Al-Fakir Ainul Yakin. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas daripada rukun wudhu. Sebelum kita ingin melaksanakan sholat, kita harus berwudhu dulu. Sebelum kita ingin mengaji, membaca Quran, kita harus punya wudhu. Setiap melaksanakan ibadah kepada Allah itu harus punya wudhu. Kecuali bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita tidak punya wudhu pun, insya Allah pahalanya pasti nyampe ke kita. Rukun wudhu ada berapa sih adik-adik? Rukun wudhu itu ada 6. Adik-adik udah ada yang tahu daripada rukun wudhu. Yang pertama ialah niat, adik-adikku sekalian. Yang kedua, rukun wudhu yang kedua, membasuh muka. Yang ketiga ialah membasuh kedua tangan sampai sikut, adik-adik. Dan yang keempat, menyapu kepala. Dan yang kelima, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Dan yang terakhir adalah tertib. Kita jelaskan satu persatu daripada rukun wudhu. Adik-adikku sekalian, ada yang tahu gak sih niat wudhu itu apa? Niat wudhu yang pertama ialah niatnya nawaitul wudhu'a li raf'il hadasil asghari fardu lillahi ta'ala. Aku niat wudhu menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Menghilangkan hadas kecil, adik-adikku sekalian. Apa sih hadas kecil? Hadas kecil itu seperti kencing, buang air besar, dan lain-lainnya. Itu yang namanya hadas kecil. Kita harus berwudu, harus dibersihkan. Beda lagi dengan hadas besar. Apaan sih hadas besar, adik-adikku? Yaitu berhubungan suami istri. Tapi pada saat ini kita yang membahas tentang rukun wudhu, tentang hadas kecil. Kita sebelum sholat harus berwudhu. Jika ke kamar mandi, kita harus dibersihkan. Terus masuk, habis itu berwudhu. Berwudhunya itu adik-adikku sekalian dengan apa sih? Berwudhunya kita untuk membersihkan hadas kecil ialah dengan air yang suci mensucikan. Apa sih suci mensucikan, adik-adikku sekalian? Air yang suci mensucikan ialah air yang tidak terkena najis. Sahabat Medina, media dakwah Islam Indonesia Berkah, kita berwudu dengan air yang bersih, bukan air yang musta'mal. Adik-adikku sekalian, apalagi sih air musta'mal? Saya akan menjelaskan bahwa air musta'mal ini ialah air yang sudah terpakai. Contohnya seperti ini, adik-adikku sekalian. Jika kita berwudu di air keran dan di bawahnya ditadangin sebuah wadah atau ember, ketika kita berwudu dengan niat nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardulillahi ta'ala, lalu di bawahnya ada sebuah bak, ember atau wadah dan lain-lainnya. Otomatis pas kita wudhu airnya jatuh ke bawah. Nah, itu namanya air musta'mal. Dia bersih tapi sudah kepake. Dia airnya suci tapi tidak mensucikan. Air musta'mal, air yang sudah bekas, yang sudah terpakai habis wudhu. Itu gak boleh dipakai, adik-adikku sekalian. Selesai wudhu harus berdoa juga, menghadap kiblat. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni minal ibadikas sholihin. Itu doanya setelah berwudu. Seandainya adik-adikku sekalian belum hafal daripada doa setelah wudu, setidaknya melafazkan alhamdulillah. Daripada rukun wudu yang kedua, tadi yang pertama udah disebutin, yang kedua ialah membasuh muka. Kalau membasuh muka apa sih? Kalau membasuh berarti airnya dikumpulkan, ditadangkan seperti ini. Nawaitul wudu'a, niat dalam hati disebutkan dalam hati nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardulillahi ta'ala. Langsung kita membasuh muka. Sampai berapa kali sih? Sampai 3 kali. Yang pertamanya wajib, yang kedua dan ketiganya sunnah. Jadi disunahkan sampai 3 kali. Adik-adikku sekalian pasti belum tahu kan muka itu sampai mana? Bahwasannya di dalam kitab Fathul Qorib dijelaskan membasuh muka itu seluruh muka dari jidat seperti ini adik-adikku sekalian, dari sini sampai cambang kita nih, kita punya cambang di sini sampai bawah dagu. Itu yang harus dibasuh adik-adikku sekalian. Jangan cuman membasuh mukanya cuman pas di hidung atau pas di mata. Supaya apa adik-adikku sekalian? Muka itu batasnya yang tadi saya sudah sebutkan sampai bawah dagu. Sampai situ nanti pas di hari kiamat pun nanti kita akan bercahaya dengan cahayanya wudu. Karena kita sering berwudu adik-adikku sekalian. Itu batas muka kita adik-adikku sekalian untuk membasuh muka sampai 3 kali. Kita niat langsung kita membasuh muka. Rukun wudu ini yang wajib kita kerjakan. Ada yang bertanya, kok nggak ada kumur-kumurnya? Kok tidak ada menghirup air ke hidungnya? Itu namanya sunnah adik-adikku sekalian. Boleh dikerjakan, boleh enggak. Yang wajib dikerjakan yang tadi 6 itu yang sudah saya sebutkan, dari niat. Dan yang kedua tadi membasuh muka. Adik-adikku sekalian, sahabat Medina, media dakwah Islam Indonesia Berkah, rukun wudu yang ketiga ialah membasuh kedua tangan sampai sikut. Setiap kali saya memperhatikan, saya punya murid dan lain-lainnya, kebanyakan wudunya membasuh kedua tangannya itu sampai mana? Sampai sini. Ataupun membasuh tangannya hanya sekedar pergelangan. Padahal daripada rukun wudu itu dari ujung jari sini sampai mana? Sampai sikut adik-adikku sekalian. Mana sih sikut? Nih adik-adikku sekalian. Ini yang namanya sikut nih. Kita wudu harus dilebihkan sampai 3 kali. Yang pertama kita membasuh tangan kanan sampai sikut sampai 3 kali. Dan yang kedua membasuh tangan kiri sampai 3 kali sampai sikut. Jangan cuman sampai pergelangan. Kalau pergelangan doang berarti dia enggak membasuh kedua tangan sampai sikut. Namanya apa adik-adik? Cuci tangan. Ketika ingin makan pakai sabun. Dan sekarang yang keempat, menyapu kepala. Adik-adikku sekalian, sahabat Medina, media dakwah Islam Indonesia Berkah. Tadi yang pertama dan yang kedua dan ketiga membasuh. Dan sekarang menyapu. Apa sih perbedaannya adik-adik? Membasuh ialah kita mengumpulkan airnya adik-adikku sekalian nih. Jadi airnya dikumpulkan jika kita wudu di keran, dikumpulkan, lalu kita niat nawaitul wudu'a li rafil hadasil asghari fardu lillahi ta'ala, kita niat. Dan sedangkan ini yang keempat ini menyapu kepala. Menyapu itu airnya tidak harus dikumpulkan. Jadi kita udah ini
Udah kumpulkan, kita buang lagi, baru membasuh kepala. Dalam kitab Fathul Qorib dijelaskan bahwa kepala itu yaitu dari tumbuhnya rambut depan sampai ke belakang. Itu namanya kepala. Seandainya rambutnya botak bagaimana sih Pak Ustadz? Rambutnya botak pun tetap dianggap kepala. Jika seorang perempuan berwudu dan menyapu kepala pun, dan dia ketika di tempat wudu berkerudung, dia nggak harus membasuh depannya pas di atas ininya, tapi di belakangnya pun juga masih boleh dan sah. Jadi ketika wudu, kita adik-adikku sekalian membasuh kepalanya itu, kita usap, airnya kita ambil, kita buang lagi, terus kita usap dari depan ke belakang, terus ke depan lagi sampai ketiga. Jadi semua kepala kita dari depan, dari atas sampai ke belakang rambut kita ini terkena wudu, terkena air, supaya nanti pas di yaumil kiamah pala kita, rambut kita itu bercahaya. Dan yang kelima, apa sih adik-adikku sekalian daripada rukun wudu? Yang kelima ialah membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Kita ketika wudu jangan sampai hanya membasuh jari-jarinya aja. Seandainya ini telapakan kaki kita, ini mata kaki kita nih. Jangan sampai yang terkena itu hanya jari-jari kita. Bahasa Betawi bilang ciplak cipluk, ciplak cipluk, ciplak cipluk. Tidak terkena semuanya. Dikhawatirkan nanti wudhu kita tidak sah. Kalau wudhunya tidak sah, berarti sholatnya pun tidak sah, ibadahnya pun tidak sah. Kalau tidak sah, berarti sholatnya, ibadahnya tidak diterima sama Allah. Dan yang terakhir daripada rukun wudhu ialah tertib. Apa sih tertib adik-adikku sekalian? Tertib itu artinya teratur. Wudhunya dari pertama, kedua, ketiga sampai keenam itu beraturan, tertib, teratur. Tidak mendahulukan yang ketiga dulu baru yang pertama, atau yang kelima dulu baru yang kedua. Makanya melalui media dakwah Islam Indonesia Berkah ini kita dapat belajar daripada rukun wudhu. Biar apa? Sholat kita diterima, ibadah kita diterima. Semoga apa yang saya sampaikan daripada rukun wudhu ini bisa bermanfaat. Al ilmu fis sudur la fis sutur. Ilmu itu adanya di mana? Di dalam hati adik-adikku sekalian, bukan di buku. Di buku itu hanya dapat mempelajari dan mengulang jika seandainya kita lupa. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.